Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grup Bakri, di grup Pak Prayogo, Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup dengan 258 terkoreksi 4,44%. Asing net buy. Bumi akumulasi. Sebelum ke technical Bumi, kita lihat dulu analisa untuk harga Newcastle Coal atau harga batu baranya. Itu ternyata false breakout ya. Kemarin sempat di 122 apa 121 kan? 2-3 hari yang lalu. Terus sekarang 117. Ya mungkin ini swing low aja sebelum dia tembus lagi tuh 120-nya ya kan. Kita langsung ke Bumi. Bumi apakah dead cat bond? Kalau pandangan saya belum. Ya, masih bisa nggak naik nih? Masih. Bapak Ibu masih bisa. Kalau pandangan saya sih sekali swing atas. Tapi kalau ke 400 kayaknya berat. Tapi kalau ke 400 apalagi 500 kayaknya berat. Mungkin ya. Tapi kita nggak tahu. Kenapa? Karena ini baru swing pertamanya. Biasanya saham kalau sudah swing dalam pertamanya, dia akan naik tinggi. Swing terakhirnya keduanya itu sebelum dia sideways dan mulai koreksi lagi. Nah itu. Apa yang menjadi sentimen kita lihat aja ke depannya. Siapa tahu nanti harga batu bara menguat di atas 125 kan, artinya konfirmasi breakout resisten 120, XAU-nya kemungkinan nanti all time high lagi, itu akan berpengaruh. Apalagi laporan keuangan Bumi nanti bagus, mungkin akan bagi dividen setelah bertahun puluhan tahun gak pernah bagi dividen, ya kan? Bisa aja jadi sentimennya. Ya, jadi gimana yang nyangkut, sabar, hot aja dulu. Harusnya sih Bumi ini masih bisa lah dia swing atas sekali lagi, kecuali dia jebol 220-nya. Nah, itu mungkin saatnya turun. Itu ya. Kita lihat aja hari ini karena closing candle hari ini ya, bulanan doji. Aman. Kalau secara teori 2 bulan koreksi itu wajar setelah dia naik beruntun 2 bulan juga. 3 bulan dia naik beruntun dari 100 ke 500, 500% dia naik ya kan. Oh, enggak nyampe 500 nih. 484 aja. Ya wajar. Ya kan? Jadi secara view monthly itu masih bisa 1 bulan hijau. Menurut saya Maret hijau dulu lah. Harapannya ya Maret hijau dulu. Hijau mungkin membentuk pola bullish engulfing ya, naik sampai 380 itu 400 maksimal. Oke lah. Ya kan? Selebihnya kita lihat aja perkembangannya. Belum apa-apa menurut saya. Kenapa? Karena ini sudah terkonfirmasi breakout di time frame monthly. Tinggal nunggu bangkitnya aja nih. Maksudnya tinggal nunggu release sekali lagi ke atas. Coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya memang jelek Bapak Ibu. Candle-nya jelek, closing-nya. Tapi selama nggak jebol 220 sih aman-aman aja lah. Sama nih. Kalau pandangan saya ya koreksi biasa lah weekly-nya. Kalau weekly minggu depan bullish engulfing, break lagi tembus 300, ya udah swing atas. Kalau dilihat secara teknikal, Bumi swing atasnya bisa aja pelan-pelan naik lagi ke 500. Kalau seperti ini ya melihatnya. Nah itu, jadi banyak pandangan tentang Bumi, tapi satu sama pandangan tentang Bumi di time frame daily, weekly, ataupun monthly, jebol 220 lemah ya. Itu aja untuk Bumi. Lanjut BRMS yang ditutup dengan 960 terkoreksi 2,04%. Asing net buy. BRMS akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, ini false breakout. False ya, jebol lagi 1000-nya. Tapi ini terlihat akumulasi. Gimana dong seperti itu? Ya kalau namanya trading, kalau kena katos ya katos aja, biarpun akumulasi. Kecuali ini ya Bapak Ibu, dia akumulasi tapi nggak jebol support. Nah itu bisa dipertahankan ya. Kalau dia akumulasi tapi jebol support, ya kita akan keseret ke dalam. Apakah kita mau ikut seperti mereka? Kita kan nggak tahu time frame mereka berapa lama. Rencana mereka, strategi mereka itu seperti apa. Ya mereka mungkin akumulasi terus untuk 2-3 bulan, setahun, 4 tahun ke depan kan kita nggak tahu. Ya, kita sebagai trader retail ya harus jangan lihat juga akumulasi. Kalau dia jebol support ya out. Kecuali akumulasi nggak jebol support, masih di dalam plan, ya aman. Ya itu untuk BRMS. Saat ini wait and see BRMS. Kalau mau nawar sekalian di 900 saja. 900-920 BRMS. Coba lihat time frame bulanan, closing bulanan. Wah ini koreksi biasa menurut saya. Nih
koreksi volume kecil. Kalau pandangan saya sih kemungkinan besar bisa swing atas sekali lagi lah di Maret ya. Mudah-mudahan. Pokoknya tunggu aja BRMS nih, kalau mau nunggu di atas 1000 kalau dia tembus 1000. Karena kalau mau ke 1100, 1200 itu kan harus lewat 1000. Kita tunggu konfirmasi dia lewat dulu 1000 baru beli. Gagal cut loss lagi 960, paling 4% cut lossnya. Itu aja ya BRMS. Lanjut, energi yang ditutup dengan 1620 menguat 4,85%. Asing net sell. Energi akumulasi. Energi nggak bisa dilawan nih, naik terus. Tapi perlu hati-hati Bapak Ibu ya. Ini memang dia candlenya bullish engulfing, menutup penuh. Bisa lanjut naik gak? Harusnya sih, mudah-mudahan bisa ya. Intinya jangan jebol lagi 1500. Wah, dalam dong cut lossnya, saya beli sekarang. Iya. Tergantung Bapak Ibu ya. Kalau hari ini sektor grup Bakri turun sih belok arah nih. Kemungkinan besar belok arah, walaupun di sini terlihat akumulasi ya. Kalau grup Bakri koreksi lanjutan, hari ini Bumi BRMS belok arah nih. Hati-hati ya. Energi. Itu aja. Tapi mudah-mudahan jalan ya ke atas lagi. Dan ini ada bisa jadi kalau benar ISG bullish di Maret. Ini pola important and shoulder nge-break 1750. Ya, targetnya minimal 2000 lah. Itu untuk energi. Lanjut. Dewa yang ditutup dengan 525 terkoreksi 5,4%. Asing net buy. Asing net buy, kenapa sahamnya turun? Ya, itulah market. Broker samarinya didistribusi. Dewa, aduh, wait and see lah Bapak Ibu ya. Tunggu di bawah aja sekalian 504.80. Kalau downtrend sih belum, downtrend belum. Jelek-jeleknya nih Maret paling sideways. Artinya kalau ada pandangan sideways, beli dekat-dekat support 500 sampai 480. Stop loss di bawah itu. Ya, 472 ke 470 untuk Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup Liga 900 terkoreksi 9,54%. Asing net buy. PKTR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, PKTR di support bisa rebound nggak? Mudah-mudahan. Ada yang kebeli di support, ya misal koreksi 2%, 3%. Pertimbangkan stop loss dulu lah. Daripada diseret ke bawah 800. Ya, 780, 800 tuh di bawah. Mending cut loss di 885 kan? Atau ya 880. Jadi saat ini PKTR, tapi pandangan saya PKTR belum downtrend. Lebih cenderung kalaupun turun ke 800, 780 tuh mantul lagi dia. Lebih cenderung sideways. Range-nya 1000 dan support 800. Nah, ini kemungkinan besar ya. Mudah-mudahan. Jadi itu aja. Bagaimana strategi yang kebeli di 1020, 1050? Average down kalau berminat ya di 780, 800. Kalau dia bisa teknik rebound, Bapak Ibu exit. Itu kesempatan. Salah posisi, indikasi downtrend. Ini kan indikasi downtrend walaupun belum pasti. Salah posisi, indikasi downtrend, pakai average down. Kalau bisa profit tipis, out dulu aja. Gimana kalau naik terus? Ya anggap aja rezeki orang lain. Itu aja. Kenapa? Kalau Bapak Ibu nyangkut tapi posisi dia lagi uptrend, ini nggak masalah. Follow the trend. Average down, follow the trend boleh. Tapi kalau menurut saya lah ya, tapi ini nggak harus dilakuin. Ini nggak ada ilmu pasti. Ya kembali ke masing-masing. Pengalaman saya ya, saya biasanya kalau sudah sahamnya ini indikasi downtrend, saya salah posisi, saya pakai average down, rebound dikit, profit, saya jual dulu. Karena saya sudah salah posisi. Nanti setelah itu lihat lagi kondisinya. Kalau dia bagus pergerakannya, mungkin saya beli lagi. Tapi nggak hari itu. Biasanya kalau salah posisi saya seperti itu. Beda cerita kalau lagi uptrend. Salah posisi saya pakai average down. Ini nggak semua saham saya average down ya. Misalnya memang strategi average down. Dia rebound, saya follow the trend. Melihat kondisi juga ya. Chart, bid over. Seperti apa candlenya, melihat itu juga. Tapi kalau downtrend biasanya lebih sering saya out dulu. Karena pertamanya kan saya sudah salah posisi nih. Pakai average down lagi. Rebound, jual dulu. Saya biasanya seperti itu. Saya tenangkan pikiran, cari saham lain dulu. Itu ya. Itu sebenarnya menurut saya sudah dikasih kesempatan keluar. Tapi kita nggak keluar biasa kadang. Karena berharap lebih profitnya. Ternyata bener downtrend, naik dikit, turun lagi. Nah, aduh, nyangkut lagi biasanya. Itu ya. Tapi itu bukan ilmu pasti Bapak Ibu. Ya, coba trial dan error. Ya, lanjut.
AMMN yang ditutup dengan 7.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing that buy. AMMN akumulasi. AMMN menurut saya masih bagus selama nggak jebol 7.000. Harapan saya di Januari ini, di Maret bullish. Tapi memang kondisinya dia ini downtrend. Downtrend mau uptrend. Nah ini beda cerita ya. Downtrend mau uptrend. Mudah-mudahan ya. Bapak Ibu lihat nih yang beli siapa? YU, JP, AG, DP. Coba kita tarik seminggu. Siapa yang beli? YP, DXL, YU. Ya memang kebanyakan retail juga beli ya. Big distribusi. Nah nggak masalah big distribusi. Kalau dia nggak jebol 7.000 aman. Kalau jebol 7.000 ya mungkin gagal juga nih AMMN saya ya. Target saya MMN di atas 9.000, 10.000 nih. Harapannya bullish di Maret. Tapi kalau memang bagus harusnya hari ini hijau lah. Atau minggu depan. Jangan sampai jebol 7.000 MMN ya. Lanjut. Cuan yang ditutup dengan 1.650 terkoreksi 1,78%. Asing net sell. Cuan di distribusi. Saya gagal di cuan juga ya. Jebol dia 1.700 ya. Jelek banget nih cuan ya. Jadi saat ini cuan belum, wait and see dulu ya. Wait and see dulu cuan, kecuali minggu depan tembus 1.800 mungkin saya buyback ya. Saya buyback cuan. Lumayan dalam, cut loss-nya 7% ya di cuan. Beli di 1.800, cut loss kemarin di 1640. Ya itulah namanya trading ya. Jadi saat ini secara candle sih bagus, cuman saya nggak terlalu mau berharap ya. Lebih baik saya buyback lagi. Nanti saya beli cut loss 7%, saya beli di 1.800 kalau dia tembus lagi, atau 1.750 saya beli, targetkan ke 2.000 kan ya adalah untung saya. Harapannya adalah untung saya 5% karena dipotong fee dan segala macam. Jadi ya loss pertama 7 tambah fee 8 artinya ada 6% profit saya. Ya seperti itulah saya cara ngitungnya. Saya ngitungnya cara bisnis ya. Jadi rugi itu nggak masalah, tapi kita hitung bagaimana cara mengembalikannya. Ya mudah-mudahan jalan. Saya biasanya tuh 2 kali aja trading di satu saham. Kalau dua-duanya dalam waktu dekat cut loss, saya hindari dulu. Karena apa? Saya nggak mau dendam sama sahamnya. Itu juga ya. Mudah-mudahan bisa bangkit lah dia minggu depan. Coba candle weekly-nya. Coba lihat time frame bulanan. Sebenarnya masih bagus Bapak Ibu. Volume biasa aja. Koreksi volume biasa aja. Bisa rebound nih. Atau nanti saya bebek di 1.500. Siapa tahu beruntun naik turun lagi 10. Siapa tahu beruntun turun lagi 10%. Mungkin saya bebeknya 1.500. Kalau pandangan saya Maret bisa lah hijau satu candle dulu. Ya cuan. Mudah-mudahan untuk cuan. Lanjut. PTRO yang ditutup dengan 6.300 terkoreksi 7,01%. Asing net sell. PTRO akumulasi tipis. PTRO time frame bulanan. Koreksi biasa Bapak Ibu. 2 bulan, nah bisa ada satu candle ya. Cuman lihatlah di 6.000 ya. Kita lihat 6.000, 5.900 time frame bulanan. Kalau dia lanjut koreksi hari ini bisa average down di 6.000, 5.000 berapa nih? 5.800 ya. Kalau Bapak Ibu nyangkut atas nanti average down, terus dia bisa ke 8.000 lagi, itu harusnya profit. Harusnya profit ya. Kalau dilihat time frame monthly tadi kan harusnya ada candle satu hijau di Maret. Biasanya Maret hijau saham-saham. Laporan keuangan, bau bagi dividen, time frame weekly-nya biasa aja. Jadi itu aja untuk PTRO. Kita lihat mudah-mudahan ya. Kalau pandangan saya sih belum downtrend, cuman memang dalam turunannya ya. Ini masih naik, masih bisa naik. Tapi ya yang ditutup dengan 6.950 mungat 0,36%. Asing net buy. Tapi ya di distribusi. Tapi ya selama nggak jebol 6.750 sih aman. Kalau Bapak Ibu yakin nih jebol buang ya. Ini antara dia minggu depan naik atau turun. Dah gitu aja simple analisanya ya. Risk reward. Nah kita kan hanya bisa menghitung pergerakan. Lumayan cut loss-nya tipis saja Bapak Ibu 4%. Di 6650 target reward 7.500 8%. Ideal tapi ya kalau tertarik. Lanjut. Jadi ya yang ditutup dengan 1.080 terkoreksi 4,14%. Asing net sell. Jadi ya akumulasi tipis. Ya, tunggu di 1.970. Spek buy. Belum downtrend belum. Downtrend belum. Bisa buy. Ya,
masih bisa swing atas sekali lah kalau panasnya. Jadi kalau dia ke 1980 buy, targetnya ya 1100 1150 aja. 15% harusnya bisa lah. Disclaimer ya, kita lihat perkembangannya. Jadi ya. Lanjut Ratu yang ditutup terkoreksi 6,850. Lanjut Ratu yang ditutup terkoreksi 8,36% ke harga 6.850. Asing net sell. Ratu didistribusi. Ratu disupport. Mudah-mudahan bangkit ya. Saat ini bisa turun Bapak Ibu. Wait and see aja dulu ya Ratu, wait and see. Tunggu di 6.000 5.800 saja. Turun 10% dulu lah ya. Baru kita incar di bawah. Menurut saya itu aja. Tapi sebenarnya kalau mau jalan Ratu ini harusnya nggak jebol nih 6850 nih. Dia sideways di sini nih bisa pola cup and handle. Lihat hari ini ya, mudah-mudahan rebound. Kalau hari ini balik 7.000 bagus. Itu catatannya. Balik 7.000 bagus hari ini. Terakhir Raja yang ditutup Dega 4.390 terkoreksi 6,99%. Asing net sell. Raja didistribusi. Raja wait and see dulu Bapak Ibu. Ya memang di 4.400 support minor tapi bisa ke 4.000. Wait and see dulu Raja. Ya yang nyangkut gimana? Kalau sabar tapi disclaimer ya. Ini nggak harus dilakuin Bapak Ibu. Kembali keputusan di tangan masing-masing. Press down di 3.800 4.000 kalau mau. Itu ya. Itu aja untuk Raja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.